Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Judi Zulkurnain dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin mengerjakan tugas menceritakan kembali novel yang telah saya baca. Novel yang akan saya ceritakan kembali berjudul I Want to Eat Your Pancreas. Atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Aku ingin memakan pankreasmu. Langsung saja kita mulai ceritanya. Novel dimulai dengan upacara pemakaman Sakura Yamauchi yang dihadiri oleh seluruh teman kelasnya. Namun di antara seluruh teman kelasnya ada satu orang yang tidak berhadir ke upacara pemakaman tersebut. Ia adalah Haruki Shiga. Haruki Shiga hanya berbaring di kamarnya sambil membaca pesan yang telah dikirimkannya kepada Sakura Yamauchi. Pesan itu berisi kata-kata Aku ingin memakan pankreasmu. Setelah itu, cerita mundur di saat Haruki sedang ada di tempat tunggu di sebuah rumah sakit. Di situ, Haruki duduk dan melihat ke sekitarnya, dan di sekitarnya ada buku yang tergeletak. Ia pun penasaran dan menghampiri atau melihat isi buku itu. Setelah dia baca, ternyata itu bertuliskan buku harian. Dia membaca satu halaman pertama dan berisi dua kata-kata di dalam halaman tersebut. Kata-katanya adalah kematian dan pankreas. Setelah itu, dia melihat ke sekelilingnya untuk mengetahui buku harian siapakah itu. Lalu, Sakura Yamauchi datang menghampirinya dan mengatakan bahwa itu adalah bukunya. Setelah itu, buku tersebut dikembalikan oleh Haruki kepada Sakura dan Sakura kembali memanggil Haruki. Hei, apakah kau membacanya? Namun, Haruki hanya diam, tidak menjawab. Lalu, Sakura kembali berkata kepada Haruki, apakah kau tahu, aku akan mati dalam waktu 1 tahun. Lalu, Haruki hanya memberikan respon yang sangat dingin. Hal itu membuat Sakura tertawa terbahak-bahak karena saat orang lain mengetahui hal tersebut, orang lain akan merasa iba, kasihan, dan bersimpati kepada Sakura. Namun dengan respon Haruki yang berbeda, hal itu membuatnya tertawa. Tak lama kemudian, sepulang dari rumah sakit, mereka bertemu kembali di jalan. Lalu Sakura menghampiri Haruki dan berkata, kebetulan sekali ya kita bertemu di sini. Haruki pun berpikir bahwa Sakura telah menunggu dirinya karena tidak mungkin mereka bertemu secara kebetulan. Dan di situ terlihat sekali bahwa Sakura sedang menunggu Haruki. Namun Haruki tidak menjawab kata-kata Sakura tersebut. Dan Sakura berkata kepada Haruki untuk merahasiakan penyakitnya kepada teman-temannya, karena dia tidak ingin teman-teman sekelasnya khawatir kepada dirinya. Setelah itu, Haruki mengiyakan kata-kata Sakura, dan setelah itu Haruki berpikir bahwa itu adalah kali terakhir dia akan berinteraksi dengan si Sakura Yamauchi. Karakter Haruki di sini adalah karakter yang tertutup, introvert, dan jarang sekali berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu, Haruki ke sekolah dan menjalankan tugasnya sebagai pengurus perpustakaan. Ternyata, Sakura juga mendaftar ke pengurus perpustakaan tersebut agar bisa bertemu dengan Haruki. Setelah itu, mereka menyusun buku bersama dan saat menyusun buku tersebut, Sakura mengatakan suatu tahayul atau kepercayaan asing yang dikatakannya kepada Haruki. Kepercayaan tersebut adalah jika kau memiliki organ yang sakit dan kau memakan organ tersebut, maka penyakitmu akan hilang. Setelah mereka selesai melakukan beres-beres di perpustakaan, Sakura bertanya kepada Haruki, jika kau akan mati dalam 1 tahun, apa yang akan kau lakukan? Lalu Haruki menjawab, aku akan hidup sesukaku dan melakukan apapun hal yang ku mau. Aku hanya ingin hidup bebas.
Setelah itu, Sakura langsung mengajaknya untuk makan sepulang dari perpustakaan. Awalnya, Haruki menolak, namun Sakura berkata, "Bukankah kau berkata kepadaku jika kau akan meninggal, kau akan hidup dengan sesukamu? Sekarang aku ingin makan denganmu sebelum aku meninggal." Terpaksa, Haruki ikut Sakura untuk makan. Saat makan tersebut, mereka memakan daging yang dipanggang. Di situ, Sakura berkata kepada Haruki bahwa daging favoritnya adalah jeroan, namun di situ ada sebuah pankreas sapi. Apakah kau tak? Terus, Sakura kembali berkata tentang tahayul yang aneh, yaitu, tahukah kamu, jika kamu memakan pankreas seseorang, maka hati jiwamu akan terikat dengan orang itu selamanya. Setelah itu, mereka kembali ke rumah mereka masing-masing. Keesokan harinya di sekolah, Sakura langsung diinterogasi oleh sahabat dekatnya sedari SMP yang bernama Kyoko. Kyoko melihat mereka makan bersama dan bertanya kepada Sakura, "Apakah kau berkencan dengan Haruki?" Namun Sakura tidak mengiyakannya dan berkata bahwa mereka hanyalah berteman. Setelah itu datang sesosok lelaki yang sangat populer di kelas dan di sekolah tersebut. Dia bernama Takahiro. Takahiro sudah menyukai Sakura sejak mereka pertama bertemu di SMA tersebut. Takahiro pun menyapa Sakura dan Sakura membalas sapaannya. Lalu Kyoko kembali berkata kepada Sakura, "Hei, mengapa kau makan dengan Haruki? Lebih baik kau berkencan dengan Takahiro, karena Takahiro adalah lelaki yang terbuka, dikenal dengan lebih baik, dan ya dia populer." Setelah itu, mereka kembali bekerja di perpustakaan untuk mengurus perpustakaan itu, dan Sakura kembali mengajak Haruki untuk pergi ke kafe. Kali ini mereka pergi ke kafe, dan seperti biasa, Sakura harus memaksa Haruki agar mau ikut dengan dirinya. Sesampainya di kafe, ternyata saat mereka sedang menikmati hidangan di kafe tersebut, mereka bertemu dengan Kyoko lagi. Lalu Kyoko menghampiri mereka dan bertanya, "Hei, apakah kau benar-benar tidak berkencan dengan Haruki? Mengapa kau akhir-akhir ini dengan dirinya terus?" Belum mendapat jawaban, Kyoko sudah dipaksa oleh teman-temannya agar kembali. Lalu Haruki dan Sakura pun melanjutkan hidangan mereka. Sepulangnya dari kafe, mereka beristirahat di pinggir danau, dan Haruki bertanya kepada Sakura, "Apakah kau benar-benar akan meninggal, dan apakah keinginanmu memiliki kekasih adalah kebenaran?" Lalu Sakura tidak menjawabnya dan kembali bertanya kepada Haruki, Apakah jika aku memiliki kekasih, kau ingin membantuku?" Kata Sakura kepada Haruki. Setelah itu, Sakura juga mengatakan kepada Haruki untuk lebih berinteraksi dan terbuka kepada teman-temannya, karena dia merasa bahwa Haruki tidak memiliki teman di sekolah, dan dia merasa kekasihan kepada Haruki, Sakuranya. Setelah kejadian itu, liburan musim panas sekolah tiba. Sakura pun mengajak Haruki untuk berlibur bersama. Saat menelpon Haruki, Sakura mengajaknya untuk berlibur bersama ke luar kota. Haruki pun setuju untuk berlibur. Dan sesampainya mereka di kereta bersama, Haruki bertanya, "Bagaimana caramu bisa mendapatkan izin agar berlibur bersama teman lelaki?" Lalu Sakura menjawab, "Aku berbohong kepada orang tuaku. Aku berkata bahwa aku akan liburan dengan Kyoko." Lalu Haruki pun hanya diam, karena Haruki juga berbohong kepada ibunya. Dia berkata kepada ibunya bahwa dia akan berlibur bersama teman, meskipun sebenarnya dia tidak memiliki teman kecuali Sakura. Di saat mereka sedang berlibur, Haruki tak sengaja melihat isi tas Sakura yang berisi penuh dengan obat-obatan.
yang mana itu untuk menjaga Sakura agar bisa bertahan. Kemudian mereka kembali keesokan harinya. Saat di perjalanan pulang, Sakura sedang menulis di buku hariannya dan bertanya kepada Haruki, "Siapa namamu?" Haruki pun menjawab, namun di novel itu tidak dituliskan siapa nama lengkapnya. Dia hanya berkata Haruki dan diisi kata blank begitu. Setelah itu Sakura hanya tersenyum dan menutup bukunya, lalu menyimpannya ke dalam tasnya kembali dan bertanya kepada Haruki, "Apakah saat liburan musim dingin kau ingin berlibur lagi bersamaku?" Lalu Haruki langsung mengiyakannya dan berkata hal liburan yang telah mereka jalani sebelumnya sangat menyenangkan. Hal itu membuat Sakura sangat terkejut karena pada kejadian-kejadian sebelumnya Sakura harus memaksa Haruki dengan sangat keras agar Haruki mau berjalan, bahkan hanya berjalan bersama Sakura. Tak lama kemudian mereka menjadi semakin dekat dan lebih dekat, dan mereka sering menghabiskan waktu bersama. Semasuknya ke sekolah, Kyoko menghampiri Haruki dan bertanya, "Apakah kau benar-benar menyukai Sakura?" Haruki hanya diam dan menggelengkan kepalanya, meskipun dia tahu bahwa dirinya mulai tumbuh rasa kepada Sakura. Lalu Kyoko kembali berkata kepada Haruki, "Jika kau berani menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu," kata Kyoko kepada Haruki. Setelah itu Haruki kembali berjalan ke perpustakaan dan dia bertemu dengan Sakura di sana. Mereka berbincang dan melakukan tugas mereka di perpustakaan tersebut. Lalu Sakura bertanya pada Haruki, "Apa buku favoritmu? Bolehkah aku meminjamkannya?" Lalu Haruki berkata, "Ya, aku akan meminjamkannya padamu. Kapan kau ingin mengambilnya?" Lalu Lalu Sakura menjawab, "Bawalah bukumu besok. Kita pergi ke rumahku saja." Besoknya di rumah Sakura, Haruki datang dan mereka bermain di sana menghabiskan waktu yang sangat lama sampai saat Sakura bertanya kepada Haruki, "Apakah kau menyukaiku?" kepada Haruki. Lalu Haruki tetap mengelak dan mengatakan bahwa dia tidak tertarik pada Sakura. Kemudian Sakura pun tiba-tiba memeluk Haruki dan membisikkan kata-kata ke telinganya, yaitu, "Sebelum aku meninggal, aku ingin melakukan hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan." Hal itu membuat pikiran Haruki campur aduk dan bingung tentang apa perkataan tersebut. Tak lama kemudian, Sakura menghampiri Haruki dan berusaha untuk mendekati wajahnya. Setelah itu dia melihat mata Haruki dan berkata, "Aku hanya bercanda." Sontak hal itu membuat Haruki marah dan menggenggam tangan Sakura sangat erat, lalu membuat Sakura menangis dan meminta Haruki untuk melepaskannya karena dia merasa takut. Setelah kejadian itu, Haruki tahu bahwa yang dilakukannya adalah kesalahan. Dia langsung pergi keluar dari rumah Sakura. Seperginya dari rumah Sakura, dia bertemu dengan Takahiro, yaitu tidak jauh dari rumah Sakura, karena Takahiro juga ingin mengunjungi rumah Sakura, padahal mereka tidak ada berjanji, tapi Takahiro hanya ingin berkunjung. Takahiro berkata, "Apakah kau berkencan dengan Sakura?" Lalu Haruki berkata, "Tidak, kami tidak berkencan." Tapi Takahiro kembali berkata, "Sakura sangat terlihat menyukaimu. Apa yang membuat dia bisa menyukaimu? Padahal aku jauh lebih baik daripada dirimu," kata Takahiro kepada Haruki. Haruki pun hanya diam dan membuat Takahiro semakin kesal serta emosi yang membuatnya membentak Haruki dan bertanya sekali lagi dengan berteriak, "Apa yang membuat Sakura menyukaimu?" Lalu Haruki menjawab,
Sakura tidak suka lelaki yang keras atau mengekang seperti dirimu kepada Takahiro. Tak lama kemudian, Sakura keluar dari rumahnya karena melihat Takahiro dan Haruki yang hampir berkelahi, serta berkata kepada Takahiro bahwa Sakura membenci Takahiro. Setelah itu pun Haruki meminta maaf kepada Sakura tentang hal yang dilakukannya di dalam rumah Sakura sebelumnya, karena sebelumnya dia belum sempat berminta maaf. Setelah itu Haruki pulang ke rumahnya, dan beberapa hari kemudian mereka kembali berteman hingga akhirnya ada kabar buruk bahwa Sakura harus dirawat inap. Setelah mengetahui bahwa Sakura dirawat inap, Haruki langsung mengunjunginya dan berbincang-bincang bersama Sakura tentang makna kehidupan dan apa yang akan dilakukan Haruki jika Sakura benar-benar meninggal. Lalu Haruki hanya diam dan tertawa sambil menemani Sakura. Setelah beberapa hari kemudian, Haruki kembali mendengar bahwa rawat inap Sakura kembali diperpanjang karena penyakitnya tambah parah. Lalu Haruki kembali membesuk Sakura. Kali itu dia langsung datang dan memegang tangan Sakura dan berkata, "Aku tidak ingin kau mati dan aku mengkhawatirkan dirimu." Setelah itu, Sakura pun mengajak Haruki diam-diam keluar dari ruang rawat inapnya agar bisa melihat festival kembang api. Di situ Haruki langsung menyatakan perasaannya kepada Sakura bahwa dia memiliki rasa sebagai teman. Di sini Haruki masih belum jujur kepada dirinya. Dia masih berkata bahwa Sakura hanya mengubah dirinya menjadi orang yang lebih baik dan gampang berinteraksi dengan orang lain. Setelah itu, Haruki kembali berkata kepada Sakura agar setelah kau keluar rawat inap, temanilah aku untuk berkeliling dan berjalan-jalan bersama lagi. Lalu Sakura mengatakan iya dan mereka selesai. Beberapa hari kemudian, setelah rawat inap Sakura selesai, mereka berjanji untuk bertemu di kafe yang sebelumnya mereka pernah bertemu. Saat di jalan, terlihat Haruki yang sudah mulai berinteraksi kepada orang-orang dan terbuka kepada orang lain. Haruki yang dulu introvert sekarang sudah tidak lagi menjadi Haruki yang dulu. Dia berhasil diubah oleh Sakura menjadi pribadi yang lebih baik. Hal itu membuat Haruki berpikir bahwa Sakura sangat bermakna dalam hidupnya. Mereka pun berbalas pesan saat menuju ke kafe tersebut. Sesampainya di kafe tersebut, Haruki masih berbalas pesan dengan Sakura. Namun, ada satu pesan terakhir yang dikirimkan Haruki kepada Sakura. Pesan itu adalah, "Aku ingin memakan pankreasmu," dan pesan itu tidak dibalas oleh Sakura. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya Haruki pulang dan Sakura tidak datang ke kafe tersebut. Sesampainya di rumah, Haruki bingung mengapa Sakura tidak membalas pesannya dan tidak datang ke kafe tersebut. Dan dia melihat berita di TV bahwa ada satu kasus pembunuhan, seorang gadis remaja ditusuk. Ternyata gadis tersebut adalah Sakura. Hal itu membuat diri Haruki sangat hancur dan mengurung dirinya beberapa hari di kamar. Di sini kembali lagi ke cerita yang pada awal novel bahwa Haruki hanya berbaring di kamarnya mengurung diri karena itu adalah kematian Sakura yang disebabkan dibunuh oleh orang lain. Beberapa hari setelah itu, karena dia tidak mengunjungi upacara kematian Sakura, Haruki mengunjungi rumah ibu Sakura dan berkata bahwa Haruki adalah satu-satunya teman yang mengetahui rahasia Sakura. Lalu ibu Sakura langsung berkata bahwa Sakura telah meninggalkan sesuatu untukmu, dan dia berkata bahwa ada satu teman spesial yang mengetahui rahasiaku kepada ibunya. Ibu Sakura langsung memberikan buku harian Sakura kepada Haruki. Di situ Haruki membaca cerita mereka setiap harinya
dan baru sadar bahwa Sakura benar-benar baik dan tulus kepada Haruki. Bahkan buku tersebut diberi judul Haruki Shiga. Disitulah kita mengetahui nama Haruki yang sebelumnya tidak diperlihatkan saat mereka liburan, yang Sakura bertanya nama Haruki itu. Setelah itu Haruki meminta izin untuk membuka ponsel Sakura kepada ibu Sakura. Ibunya pun mengizinkannya dan dia melihat bahwa pesan "aku ingin memakan pankreasmu" sampai dan dibaca oleh Sakura. Hal itu membuat Haruki sangat sedih dan berkata kepada ibu Sakura, "Bibi, apakah aku boleh menangis?" Setelah itu Haruki menangis meronta-ronta di rumah Sakura karena dia teringat dengan tahayul yang dikatakan Sakura bahwa jika kau mau memakan pankreas seseorang, maka jiwamu akan terikat dengannya. Di sini itu Haruki itu seperti sudah menyatakan perasaannya dan pesannya tersampai kepada Sakura. Tak lama kemudian Haruki menemui Kyoko dan memberikan buku harian tersebut kepada Kyoko. Kyoko sempat marah karena mengapa kau tidak memberitahuku tentang penyakit Sakura, padahal aku adalah sahabatnya. Haruki pun hanya diam dan bertanya kepada Kyoko, apakah kau mau menjadi temanku? Selang beberapa waktu atau beberapa tahun, Kyoko dan Haruki mengunjungi kuburan Sakura sambil berterima kasih kepada Sakura. Cerita pun ditutup sampai di situ. Sekian novel yang saya ceritakan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.